Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Sultan Hikmah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video ini kita akan membahas tentang 11 dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah, dan ini harus dihindari dan kita semuanya wajib tahu. Kehidupan suami istri sangat didambakan oleh sepasang kekasih yang saling mencintai. Selain karena menyempurnakan separuh agama, menikah juga akan memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi keduanya. Namun, dalam sebuah hubungan rumah tangga, tidak jarang ada beberapa hal yang tidak menyenangkan bagi salah satunya. Salah satunya adalah suami yang menyalahgunakan posisinya dalam rumah tangga untuk selalu dimengerti oleh istri. Terkadang suami lupa bahwa beberapa perilakunya terhadap istri dapat memberikannya dosa. Tentu, kita semua tidak ingin semua ini terjadi dan selalu ingin rumah tangga kita mendapatkan berkah. Maka dari itu, pada video ini kita akan membahas tentang 11 dosa suami kepada istri, supaya kita semuanya tahu dan bisa menghindari dosa-dosa tersebut. Dosa suami kepada istri yang pertama adalah suami tidak mengajarkan ilmu agama dalam keluarga. Banyak suami yang mengira bahwa kewajiban terhadap istri hanya berkaitan dengan nafkah dan tempat tinggal. Padahal di dalam Islam terdapat satu kewajiban lain yang tidak kalah penting, yaitu kewajiban untuk mendidik dan mengajarkan istri tentang agama. Suami bisa memberikan pemahaman dasar yang diperlukan dalam rumah tangga. Jika suami tidak mampu, maka suami wajib mencarikan seseorang yang bisa mengajarkan istrinya. Apabila suami tidak mengajari dan mengupayakan hal tersebut, maka suami akan mendapatkan dosa. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 dan surat Toha ayat 132, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Dan dalam Quran surat Toha ayat 132, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Terdapat pula dalil lain yang bisa dipakai untuk menguatkan kewajiban ini. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala berkata, seorang suami hendaknya mendidik, mengajarkan istrinya hal-hal yang bermanfaat untuk perkara agama dan dunia. Kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dosa suami kepada istri yang kedua adalah suami tidak memberi nafkah kepada istri. Posisi suami dalam rumah tangga adalah menjadi pemimpin yang berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Akan tetapi masih ditemukan suami-suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain,
maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kewajiban seorang suami adalah menafkahi keluarganya. Selain itu, ayat tersebut juga mengatur peran masing-masing dari suami dan istri. Di samping ayat itu, terdapat dua hadis lain yang memperkuat kewajiban memberikan nafkah seperti di bawah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, suami membiarkan istri menafkahi dan memimpin rumah tangga. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, sudah jelas peran suami dan istri dalam rumah tangga. Jadi haram bagi suami yang tidak memiliki uzur untuk memberikan peran mencari nafkah kepada istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas melarang hal tersebut. Dari Abu Bakar, Rasulullah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Oleh sebab itu, apabila ada suami secara sengaja menjadikan istrinya sebagai pemimpin dan pemberi nafkah dalam keluarga, suami tersebut telah lalai. Ia pun telah melakukan dosa besar pada istrinya. Yang keempat, suami menyebarkan aib istri. Sudah semestinya sepasang suami istri menyimpan rapat-rapat urusan rumah tangga mereka. Suami tidak boleh menyebarkan aib istri kepada orang lain yang tidak seharusnya. Jika ia melakukannya, ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dosa besar suami kepada istri yang kelima adalah suami membenci istri. Sepasang suami istri akan menjalani hidup yang panjang hingga harus terpisahkan takdir. Untuk itu, jangan merusak kepercayaan dan hubungan itu sendiri. Janganlah seorang suami membenci istrinya sendiri karena alasan suatu perkara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, suami tidak memberi tempat tinggal yang aman. Selain nafkah, kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh suami adalah memberikan tempat tinggal yang aman. Tempat yang dimaksud adalah tempat yang jauh dari bahaya, ketakutan, intimidasi, teror, dan lain sebagainya. Keselamatan merupakan hak istri yang wajib dipenuhi suami. Tempat yang dimaksud juga bisa diartikan sebagai tempat yang tidak terdapat lelaki non-mahram di dalamnya, karena hal itu dikhawatirkan akan mengancam keselamatan istri. Hal ini disampaikan dalam Quran Surat At-Tolak ayat 6. Allah berfirman, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka
dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Yang ketujuh, suami menyakiti istri secara fisik. Masalah kekerasan dalam rumah tangga masih sering kita dengar dewasa ini. Ada suami yang memanfaatkan posisinya sebagai kepala rumah tangga dan keunggulan fisiknya untuk menyakiti istri sendiri secara fisik. Terdapat cara yang lebih baik dalam mengatasi suatu permasalahan, namun suami malah memilih melakukan hal tersebut. Padahal yang dia lakukan itu dapat memberinya dosa besar, karena istri seharusnya dilindungi bukan disakiti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedelapan, suami enggan membantu pekerjaan rumah tangga. Melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menjaga kebersihan tempat tinggal merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Namun tidak sedikit suami yang memandang bahwa istri yang harus melakukan semua pekerjaan tersebut. Padahal jika para suami ketahui, Rasulullah telah memberikan teladan dengan giat membantu istri dalam persoalan rumah tangga sekalipun. Sebaiknya suami-suami juga membantu pekerjaan rumah tangga, meskipun hanya sedikit, karena hal tersebut sangat berharga dalam mengurangi beban istri. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, suami tidak cemburu kepada istri. Banyak yang berpendapat bahwa rasa cemburu merupakan bentuk tanda cinta seseorang. Pasangan yang tidak merasa cemburu pun patut dipertanyakan rasa cintanya terhadap pasangan, apalagi ketika mengetahui istrinya keluar rumah bersama lelaki lain. Rasulullah bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayyuts. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ad-dayyuts adalah para lelaki yang menjadi pemimpin bagi keluarganya, tetapi tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa cemburu yang dimaksud adalah membiarkan keluarga atau istrinya bermaksiat tanpa memberikan peringatan. Yang ke-10, suami bersikap baik dengan orang lain, tetapi bersikap buruk dengan istri. Islam telah mengatur umatnya agar hidupnya terarah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, perempuan dianggap sebagai perhiasan dunia, yang artinya perempuan adalah makhluk yang istimewa. Oleh karena itu, sebagai suami, perlakukanlah istri dengan baik dan jangan menyakitinya, baik secara fisik maupun secara psikis. Jika suami malah baik kepada orang lain, sedangkan kepada istri ia malah bersikap tidak baik, ia telah bertentangan dengan hadis berikut. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ke-11, suami melakukan poligami tanpa memperhatikan syariat Islam. Poligami memang tidak dilarang dalam Islam. Bahkan Islam memperbolehkan siapa saja yang sudah mampu untuk berpoligami sesuai syariat Islam. Jangan melakukan poligami atas dasar hawa nafsu saja, karena hal tersebut dapat memberikan dosa. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3. Allah berfirman, "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.
Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah dosa suami kepada istri yang dibenci oleh Allah tapi sangat sering disepelekan. Manusia mungkin dapat melakukan kesalahan, tetapi manusia dapat belajar dari kesalahan tersebut. Untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan bisa belajar dari kesalahan orang lain supaya kita terhindar dari dosa. Pastikan untuk like, komen, subscribe, dan juga share supaya kita mendapatkan manfaat dan amal jariah dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.